Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang semua Bapak Ibu hebat. Hari ini kita kegiatannya adalah TM pelaksanaan lomba website tahun 2023. Sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa meminta agar diberikan kelancaran pada hari ini. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, dipersilakan. Terima kasih, selesai. Untuk Bapak Ibu semua, sebelum kita memasuki kegiatan inti, yaitu teknis dalam lomba website di tahun 2023, baiknya kita dengarkan dulu arahan akan sambutan dari Bapak Ketua Pelaksana kegiatan peringatan Hartiknas tahun 2023 Kecamatan Tirtayudo. Kepada Bapak Triatmoko kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Aris. Suara saya terdengar jelas gini, Ki? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat-Nya dan hidayahnya semata sehingga kita dapat melaksanakan tugas sehari-hari tanpa kurang suatu apapun. Yang kedua, selawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya hingga di yaumil qiyamah nanti. Amin. Izinkan kami memperkenalkan diri pada momen ini. Nama kami Triatmoko Setiawan. Untuk selanjutnya pada momen ini izinkan kami juga menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan peringatan Hari Pendidikan Nasional, dan mohon izin juga menginformasikan bahwa kami diberikan amanah untuk menjadi ketua pelaksana atau ketua panitia peringatan Hartiknas di Kecamatan Tirtayudo tahun 2023. Ada beberapa poin penting yang perlu kami sampaikan. Mohon izin kepada tim teknis untuk technical meeting hari ini. Mohon izin untuk menyampaikan ada beberapa agenda kegiatan yang nanti akan kita lalui pada kegiatan peringatan Hartiknas. Yang pertama tentunya berkaitan dengan kegiatan hari ini, yaitu lomba website sekolah tahun 2023. Kemudian kegiatan kedua nanti ada upacara Hartiknas tentunya. Kemudian yang ketiga ada workshop guru, kemudian kebiar tari massal, senam massal, pameran hasil karya, bazar makanan tradisional, serta lomba permainan tradisional yaitu klompen dan egrang. Nah, tentunya dengan padatnya kegiatan ini, maka panitia memutuskan bahwa di bulan Februari itu dimulai kegiatan peringatan Hartiknas. Suara saya masuk ya Pak Aris? Tadi sempat ke mute. Bisa masuk ya? Oke. Baik, saya lanjutkan. Adapun untuk lomba website ini yang kami tekankan adalah ada beberapa tujuan kenapa diadakan lomba website. Yang pertama, sebagai sarana untuk mengakomodasi informasi pendidikan di masing-masing lembaga secara intern. Dengan kata lain, harapannya nanti website yang Bapak Ibu nanti buat, kemudian dikembangkan, nantinya bisa bermanfaat untuk lembaga, baik itu informasi ke peserta didik, ke guru, ataupun masyarakat secara luas. Kemudian yang kedua adalah melalui website yang panjenengan susun ini nanti, harapannya akan menciptakan istilahnya smart school environment atau lingkungan sekolah pintar yang berbasis digital, yang memudahkan publik atau masyarakat untuk mengakses informasi tentang lembaga di Kecamatan Tirtayudo. Kemudian yang ketiga tentunya ini merupakan ajang kreasi dan apresiasi terhadap kreativitas lembaga melalui sebuah kompetisi, dan yang paling utama kegiatan lomba website ini merupakan salah satu kegiatan dalam rangka menyambut Hari Pendidikan Nasional tahun 2023.
Tentu yang paling utama dalam kegiatan ini adalah partisipasi dari masing-masing lembaga sebagai wujud apresiasi terhadap Hari Pendidikan Nasional yang merupakan bentuk pemaknaan hari tersebut dengan sebuah aksi nyata, yaitu lomba website. Ketika kita berbicara lomba, maka tentu ada yang menang, ada yang kalah. Dan itu merupakan hal yang biasa dalam sebuah kompetisi atau perlombaan. Jika tidak menang, maka marilah kita maknai ini sebagai sebuah pengalaman atau proses belajar untuk meningkatkan kompetensi dalam hal teknologi informasi. Adapun jika kita menang, maka anggaplah itu sebagai sebuah bonus. Itu kira-kira sebagai pengantar dalam kegiatan lomba website ini, maka bersamaan dengan dilakukan technical meeting ini dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan lomba website sekolah tahun 2023 saya nyatakan dibuka dan dimulai kegiatannya. Terima kasih, mungkin itu sedikit pengantar dari kami selaku panitia pelaksana. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk selanjutnya secara teknis kami menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Fahrizal Arfiansa dan juga Pak Aris Yuliantoko. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua, dan juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Triatmoko yang telah memberikan sambutan dan membuka kegiatan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki acara inti, saya lupa tadi memperkenalkan diri. Mungkin kalau dari jenjang SD sudah tahu saya, kalau mungkin dari jenjang yang lain belum. Perkenalkan, nama saya Aris Yuliantoko, saya dari SD Negeri 2 Gadung Sari. Kemudian saya ditemani tim teknis dengan Bapak Guru yang ganteng, Pak Farsal Arfiansa, beliau bertugas di SD Negeri 1 Ampel. Kita disambut Bapak Triatmoko. Bapak Ibu semua, untuk kegiatan pada hari ini akan ada 3 sesi. Pertama adalah penjelasan teknis, kemudian penjelasan penilaian, kemudian sesi tanya jawab. Jadi kami harapkan nanti Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau apa yang masih kegiatan website nanti mohon ditanyakan. Biar nanti ketika selesai time ini Bapak Ibu langsung bisa mengerjakan atau mungkin imut saya Pak. Ya. Oke, mohon nanti di sesi terakhir tanya jawab. Tolong jenengan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan apa saja yang berkaitan dengan kegiatan pada yang akan datang yaitu lomba website. Mohon izin share screen ya. Oh, sudah siap Bapak Ibu semua? Monggo nanti poin-poinnya yang kira-kira penting atau ada yang akan ditanyakan monggo dicatat nanti. Sedap ya. Sampun tampak ya? Sudah Pak. Sudah Nampak Pak. Sudah. Oke, ya, terima kasih. Di sini adalah pedoman untuk lomba website tahun 2023 Kecamatan Tirtoyudo. Nah, ini temanya adalah Manifest Post Pandemic Superior Creativity and Innovation for School Website Technology. Kalau jenengan mau cari artinya, saya share di pesan. Ya. Jadi ini untuk mewujudkan kreativitas dan inovasi unggul pasca pandemi melalui teknologi website sekolah. Kemudian untuk mekanisme pelaksanaannya di sini, untuk tahapan pertama yaitu pendaftaran yang kemarin sudah nanti akan kami sampaikan tanggal berapa kalau kemarin belum sampai menyentuh tahapan pendaftaran ya. Nanti akan menyentuh tahapan pendaftaran. Di tahapan yang pertama ini jenengan semua tim dari tiap lembaga itu melakukan pendaftaran secara online yaitu dengan mengisi Google Form.
Setiap lembaga itu diwakili oleh satu tim, ya. Jadi boleh 1 atau 2 orang yang mewakili. Jadi dengan bisa berkolaborasi. Kalau memang nggak ada ya satu saja sudah cukup diperbolehkan. Kemudian untuk technical meeting hari ini dilaksanakan secara daring yaitu melalui platform Zoom karena kalau secara luring tidak memungkinkan karena banyak agenda dikerjakan. Kemudian di tahapan 3 yaitu pengumpulan karya, kemudian di tahapan 4 baru penilaian. Untuk peserta sendiri kemarin disepakati bahwa peserta ini adalah lembaga, ada 2 kategori yaitu PAUD dan SD serta SMP. Kategorinya adalah untuk PAUD itu jenjangnya adalah ketika lomba itu yang dinilai hanya untuk jenjang PAUD. Kemudian yang kedua ada kategori SD dan SMP. Ini untuk SMA nanti diatur ya tim teknis. Kemudian setiap sekolah menunjuk tim teknis pembuatan website. Kemudian tiap tim terdiri dari 1 sampai 2 guru. Tentunya harus tercatat aktif sebagai tenaga administrasi, operator admin sekolah pada tahun diselenggarakannya lomba. Tiap tim hanya dapat mengikutsertakan 1 karya, dan 1 karya ini tentunya adalah karya yang benar-benar baru, artinya setelah PM ini baru dibuat, artinya bukan karya yang lama, itu yang disetorkan. Kemudian peserta wajib menyetujui seluruh ketentuan lomba yang berlaku dan mewakili panitia. Untuk pendaftaran, untuk registrasi peserta, jadi itu hanya registrasi atau pendaftaran siapa yang diikutkan atau tim teknisnya siapa, itu dimulai tanggal 11 sampai 20 Februari 2023. Ini hanya untuk pendaftaran dulu. Linknya ini ada di sini, nanti akan kami bagikan di grup WA yang kalau nanti dengan ngisi form atau melihat poster yang kemarin kami bagikan itu ada linknya juga. Peserta wajib bergabung di grup WhatsApp. Nah, selanjutnya nanti mengisi registrasi di situ sudah kami sematkan link untuk grup WA-nya. Untuk kriteria lomba adalah tema website yaitu creativity and innovation through school website teknologi. Jadi kreativitas dan inovasi unggul dalam pembuatan website sekolah. Tekniknya memanfaatkan akun belajar ID atau akun Gmail pribadi yang dimiliki guru atau lembaga, boleh menggunakan email pribadi guru atau lembaga dengan memanfaatkan platformnya adalah Google Site. Tidak diperkenankan menggunakan platform yang lain seperti WordPress, terus kemudian menggunakan Blogspot dan yang lain-lain. Hanya menggunakan Google Site. Isi desain tidak boleh mengandung atau menggunakan elemen atau materi yang melindungi hak cipta, termasuk logo, karya foto, karya grafis, merek dagang dan lain-lain. Isi tidak boleh mengandung jadi tidak boleh mengandung pornografi maupun sara. Kemudian panitia berhak untuk mendiskualifikasi peserta jika melakukan plagiarisme, mengambil karya orang lain atau mendapatkan klaim dari pihak lain. Tim akan mengikuti PM, jadi wajib mengikuti PM agar ada kejelasan pada hari ini. Jadi kalau memang ada upaya nanti disampaikan secara gamblang nanti di akhir sesi pada tanggal 11 Februari. Setiap tim mengisikan link website pada formulir pengiriman hasil karya. Link ini akan dibuka mulai tanggal 1 Maret sampai 1 April 2023. Sedangkan untuk penilaiannya akan dilaksanakan oleh tim juri 1 April sampai 10 April 2023. Untuk tim juri ini Bapak Ibu kami mengambil dari luar Kecamatan Tirtoyudo, jadi bukan guru-guru yang ada di Kecamatan Tirtoyudo. Kemudian karya belum pernah dipublikasikan dan dilombakan dalam konteks yang lain. Kemudian web harus berjalan dengan baik saat diakses secara online melalui perangkat mobile ataupun desktop. Desain web harus mengandung minimal 1 halaman landing page dan jumlah maksimal halaman web yang dibuat adalah 7 halaman. Desain web yang responsif dapat diakses pada tampilan desktop, tablet maupun mobile. Tampilan halaman depan website di berbagai browser sama baiknya. Contoh bisa dibuka di Internet Explorer,
bisa dibuka di Firefox, bisa dibuka di Chrome, di Microsoft Edge, Safari atau browser-browser yang lain. Desain web diharapkan memiliki pengalaman pengguna yang mudah digunakan, memiliki nilai, mudah untuk didapatkan, dan memberikan kesan dan emosi tertentu. Kemudian Bapak Ibu nanti juga diharapkan menandatangani surat pernyataan untuk keaslian karyanya, jadi bukan hasil jiplakan. Peserta mengirim URL website yang telah dibuat pada saat registrasi. Untuk menjaga objektivitas penilaian, tim juri dari luar Kecamatan Tirtoyuda seperti yang kami sampaikan tadi, keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Itu untuk teknisnya. Selanjutnya untuk penilaian kami serahkan langsung kepada Pak Farisal Ardiansyah. Monggo Pak Fian. Halo. Halo Paris. Oke. Suara saya terdengar jelas ya? Oke. Baik, Bapak Ibu, izin menyampaikan yang sudah disampaikan oleh Paris tadi, meneruskan terkait dengan penilaian yang akan dilaksanakan seputar lomba website Hardiknas di tahun 2023. Nah, Paris saya izin share dulu Paris ya. Jadi kalau mungkin sebelum Pak Aris tutup, ini Bapak Ibu bisa pirsani. Di situ ada kriteria penilaiannya, ada desain user interface atau UI, web, layout, navigasi, fitur, kemudian kemanfaatan website, konten website, teknik penyajian, dan seterusnya. Di mana setiap poin-poin itu nanti akan berpengaruh terhadap hasil maupun penilaian juri terhadap website panjenengan. Intinya di sini panjenengan berkreasilah seluas-luasnya, sekreatif-kreatifnya dalam pembuatan website. Yang terpenting adalah yang pertama, kalau kita lihat di situ Paris ya, di nomor 1 ada kesesuaian tema, itu yang jelas karena temanya tadi sudah jelas. Bagaimana Bapak Ibu bisa berinovasi, gitu ya, bisa berinovasi, kemudian mewujudkan kreativitas. Yang pertama adalah kreativitas, inovasi melalui website sekolah. Itu temanya Bapak Ibu. Oke, kemudian Bapak Ibu, yang kedua adalah tampilan layout, kemudian pengalaman pengguna, tata kelola, arsitektur, dan SEO. Nah, seperti apa pembahasannya? Saya coba share Paris ya. Izin share dulu. Saya stop dulu, share panjangnya, saya ganti ke sini Bapak Ibu. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan terkait dengan teknis lomba website di Kecamatan Tirtoyuda. Nah, di sini saya mencoba untuk menjelaskan terkait penilaian lomba website Tirtoyuda. Yang pertama Bapak Ibu, nah di sini Bapak Ibu akan dinilai berdasarkan desain UI-nya atau user interface-nya webnya, kemudian ada layout dan navigasi. Nah, seperti apa nanti UI-nya? Nanti kita bahas pelan-pelan aja, biar panjenengan sedikit ataupun lebih banyak memahami. Walaupun panjenengan misalkan di sana, misalkan di lembaga-lembaga sudah membuat website, sudah mengelola website dengan baik, tapi ini semacam sharing untuk kegiatan lomba kali ini terkait dengan penilaian Bapak Ibu. Oke, yang kedua adalah nanti fitur, teknologi, dan inovasi. Jadi selain desain user interface webnya atau layout tampilannya dan navigasinya, hal kedua yang dinilai adalah fitur dan inovasi teknologi dari website yang Bapak Ibu buat. Jadi fitur apa yang ada di dalam situ, kemudian inovasi apa yang Bapak Ibu tambahkan di dalam lomba website ini. Tentunya Bapak Ibu yang dari PAUD, kan ada TK dan KB, tentunya punya banyak sekali kreativitas-kreativitas yang bisa dikembangkan dalam sebuah website. Nah, tentunya belajar itu kan tidak harus dari misalkan dengan teman. Sekarang ini teknologi sudah
bisa membantu panjenengan dalam berkreasi, berinovasi terkait dengan teknologi. Juga sama, walaupun kategori 2-nya adalah SD dan SMP, tapi semangatnya tetap sama, semangat-semangat untuk membangun sebuah website yang benar-benar bisa berinovasi dalam pembelajaran di sekolah. Kemudian, yang ketiga yang dinilai adalah terkait kemanfaatan website, Bapak Ibu. Nah, ini kebermanfaatan website ini tentunya sangat penting. Bukan hanya kita membuat hanya sekedar membuat saja, tapi alangkah baiknya jika website itu ketika kita buat punya banyak manfaat, punya banyak istilahnya fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan oleh peserta didik kita ataupun guru-guru di sekolah kita. Kemudian konten website. Nah, konten website ini nanti juga terkait dengan penilaian yang ada di kolom, Bapak Ibu. Ada konten website yang memang harus kita isi. Apa sih konten-kontennya itu? Ya. Kemudian teknik penyajian ataupun presentasi. Nah, sebenarnya ini yang kelima ini karena sudah kemarin masuk di Jukla ataupun di pedoman, tapi untuk penyajian dan presentasi ini tidak perlu Bapak Ibu presentasi, cukup teknik penyajiannya nanti dalam bentuk website jadi saja, gitu ya. Kita sepakati penyajiannya adalah sudah berupa ibarat kalau makanan itu sudah siap disajikan, gitu aja. Kita lanjut, kita bahas satu persatu, Bapak Ibu. Dari yang pertama, dari desain user interface web, layout, dan navigasi. Nah, di sini user interface itu apa sih? Atau kita singkat biasanya orang-orang kenal itu namanya UI, gitu ya. Nah, user interface adalah proses yang Bapak Ibu gunakan nanti dalam membuat tampilannya website panjenengan yang fokusnya adalah pada gaya, pada tampilannya. Jadi website itu enggak polos yang putih suci, itu enggak, tapi jenengan ada tampilan, ada apa istilahnya? Ada istilahnya temanya, ada apanya yang membuat sebuah website ini menjadi menarik, itu Bapak. Jadi secara gampangnya adalah user interface atau UI ini berfokus pada tampilannya, tampilan websitenya panjenengan. Nah, tujuannya adalah membuat desain antarmuka agar pengguna satu mudah untuk digunakan dan tentunya ketika membuat atau memakai website panjenengan itu menyenangkan seperti itu. Jadi senang datang itu sudah penuh dengan ini keren gitu ya. Ini terkait dengan user interface. Nanti Bapak Ibu bisa bisa mengolah-olah sendiri lah websitenya seperti apa, sekeren mungkin, sekreatif mungkin. Kemudian kita lanjutkan. Nah, saya tambahkan Bapak Ibu 10 ini sebenarnya bukan 17. 10 prinsip user atau interface atau UI. Jadi supaya user interface ini bagus gitu, saya ambilkan 10 poin aja dari 17 poin. Yang pertama adalah usernya compatibility. Artinya ketika Bapak Ibu membuat website, kebutuhannya itu apa? Kita sesuaikan dengan kebutuhan. Contoh, kalau kita di sini berfokus pada website sekolah, maka user yang kita harapkan ada di situ adalah guru kita, kemudian dengan siswa kita, ataupun hanya berfokus pada siswa. Kalau pada siswa, maka sesuaikan aja kesesuaiannya dengan usernya, kebutuhannya apa, gitu ya. Kemudian produk compatibility atau desain produk sesuai dengan peruntukannya, ya, desain produknya. Jadi kalau misalkan anak-anak yang setara PAUD itu bagaimana ya caranya ataupun istilahnya membuat anak-anak yang dari KB maupun TK ini tertarik untuk membuka di situ dan mudah. Ya. Nah, sebentar Bapak Ibu.
Mohon maaf, kami lanjutkan terkait dengan 10 bagaimana ya, artinya gini, prinsip ini adalah untuk membuat UI kita terlihat lebih menarik di website, seperti itu intinya Bapak Ibu. Jangan pusing dulu ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu adalah text compatibility, artinya fungsinya dan tampilan sesuai. Jadi seperti ini contohnya. Misalkan nih Bapak atau Ibu membuat fungsi tombol, gitu ya, fungsi tombol untuk misalkan masuk ke dalam tugas. Jadi ketika diklik itu, dia langsung berfungsi ataupun mengarahkan kepada tugas yang Bapak Ibu berikan gitu. Bukan nanti ketika diklik tombol tugas misalkan ataupun diklik menu misalkan dalam menu kelas, jadi tampilannya beda dengan tombolnya seperti itu. Kemudian ini ada workflow compatibility atau desain dan urutan sesuai. Tentunya Bapak Ibu, saya sarankan ini sebelum Bapak Ibu mengikuti lomba website, Bapak Ibu ataupun Bapak Ibu membuat website, pastikan yang pertama adalah Bapak Ibu membuat mind map, Bapak Ibu. Membuat peta konsep website saya ini mau didesain seperti apa, gitu ya. Desain seperti apa, dengan menu apa, dan di dalamnya ada apa. Jadi nanti ketika panjenengan sudah peta konsepnya sudah jelas, sudah fix, itu nggih membuat peta konsep atau urutan kerja tadi, Bapak Ibu bisa membuat websitenya sehingga dalam bekerja nanti lebih mudah dalam pembuatannya. Nah, ini yang Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan adalah website itu harus konsisten atau konsep desain tidak berubah-ubah, jadi tetap sesuai dengan yang atasnya tadi. Kita lanjut. Simple ya, karena ada simplicity atau desain sederhana dan tidak ribet bisa saya. Jadi tidak banyak sub ke dalam itu seandainya memang bisa dipersingkat gitu ya. Tapi seandainya misalkan memang menunya penting ya tidak apa-apa, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian familiar atau desain sesuai dengan kebiasaan atau lazimnya gitu. Kalau ini mesti lazim, saya kira tidak perlu diperjelas ya. Desainnya nanti di Google Set itu ya mungkin standar seperti itu, jadi sudah aman ini. Kemudian kontrol ini jika Bapak Ibu nanti ada fitur-fitur yang ditambahkan di dalam Google Set, pastikan ada kontrol untuk mengendalikan proses atau mencegah kesalahan. Seperti yang saya bilang tadi, maka biasanya Bapak Ibu memberikan menu seperti login gitu ya. Ketika anak-anak nanti memasukkan password salah dan seperti apa proses pengendalian proses ini dan bagaimana cara mencegah kesalahannya. Itu kontrolnya. Tapi jika panjenengan tidak memberikan seperti itu, tidak apa-apa. Ini hanya prinsip aja supaya UI kita terlihat lebih sempurna. Kemudian what you see is what you get. Artinya apa yang kamu lihat yaitu yang kamu dapat gitu ya. Hampir sama seperti yang tadi di depan gitu. Jadi ketika diklik apa ya dapatnya apa seperti itu. Yang 10 adalah responsif atau website ini cepat. Saya kira ya kalau Google Set ini 10 ini sudah terpenuhi Bapak Ibu karena web kita domainnya ataupun usernya atau servernya itu ikut Google, jadi cepat. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nah, sekarang saya menjelaskan tentang layout ataupun tata letak Bapak Ibu. Nah, tadi kan ada UI, ada layout sama navigasi. Dan coba saya jelaskan pelan-pelan aja supaya Bapak Ibu saling belajar. Mungkin yang nanti yang lebih memahami juga bisa sharing di sini. Oke. Jadi untuk layout ini adalah tata letak dari kumpulan elemen atau variabel desain yang terhubung dengan suatu media tertentu untuk mendukung konsep pembuatan situs web. Fokus kita adalah tujuannya layout ini adalah pada tata letak Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, tata letak menu biasanya kalau buka website itu di samping-samping kan ada menu ya di atas itu ya.
ada beranda, ada misalkan berita dan seterusnya. Itu namanya tata letaknya, ataupun juga bisa layout yang ada pada tampilan halaman panjenengan. Ini juga bisa berpengaruh. Jadi bisa berkreasi semaksimal mungkin karena di Google Sheet itu sangat fleksibel untuk panjenengan berkreasi. Itu ya. Kemudian kita lanjutkan navigasi. Nah, navigasi ini tujuannya adalah untuk memudahkan pengunjung masuk ke halaman yang mereka butuhkan. Jadi dibutuhkanlah sebuah navigasi. Nah, misalkan nih ketika sudah buka, dibutuhkanlah sebuah navigasi berupa tombol home, gitu ya. Jadi disisipkan home. Jadi kalau dibuka, diklik home, maka akan kembali ke berandanya dan seterusnya seperti itu. Ini kita lanjutkan. Nah, terkait dengan kriteria penilaian, Bapak Ibu, ada 1 sampai 6. Ini nggih. Yang pertama, tadi kan kesesuaian dengan tema yang sudah ditetapkan oleh panitia, di mana Bapak Ibu harus membuat sebuah kreativitas, kemudian dan inovasi melalui web sekolah. Jadi, saya kira tema ini sudah apa istilahnya, Bapak Ibu sudah mumpuni kok di tema ini. Bapak Ibu mayoritas sudah kreatif, mayoritas sudah punya inovatif apa yang dikembangkan, nanti tinggal dimasukkan ke dalam Google Sheet. Nah, tentang bagaimana cara membuat Google Sheet itu, panjenengan silahkan belajar melalui media-media sosial yang sudah ada di YouTube. Sekarang banyak sekali disediakan bagaimana cara membuat sebuah set, bagaimana mempercantik Google Sheet dan seterusnya. Okay. Nah, ketika tema panjenengan itu sesuai, maka bobotnya adalah 10% Bapak Ibu dari penilaiannya. Jadi kalau dilihat, oh ini sudah kreatif, sudah inovatif, berarti tahapan maksimal penilaian maksimalnya adalah 10%. Kemudian tampilan layout atau antarmuka, tadi saya bilang bisa di beranda panjenengan sekreatif panjenengan bagaimana menata sebuah berita, sebuah istilahnya teks ataupun konten yang Bapak Ibu sediakan. Karena ini tentunya sangat berpengaruh sekali terhadap kenyamanan usernya atau penggunanya maupun orang yang masuk ke web panjenengan. Ketika layout itu bagus, maka orang itu terkesima atau jadi melihat, waduh bagus sekali ini webnya seperti itu. Nah, ini bobotnya besar sekali Bapak Ibu untuk layout. Ini adalah sebesar 25%. Jadi lebih tinggi dibandingkan kesesuaian temanya. Karena nilainya paling tinggi sendiri untuk layout ini. Mohon nanti Bapak Ibu bisa berkreasi sekreatif mungkin terkait dengan tampilan layout atau antarmukanya. Jadi sekreatif mendesain. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman pengguna Bapak Ibu. Karena nanti pastikan gini, ketika panjenengan sudah membuat sebuah website, itu nggih, cobalah dulu ke siswa panjenengan atau cobakan website itu ke rekan-rekan Bapak Ibu. Nanti pengalamannya bagaimana? Nanti panjenengan dari situ akan mendapatkan sebuah masukan ataupun misalkan revisi dari menu-menu yang Bapak Ibu buat itu. Oh ini bagusnya seperti ini loh. Ini bagusnya seperti ini loh. Jadi ketika panjenengan nanti share, jenengan akan tahu kekurangannya. Tapi kalau jenengan tidak mau share, maka jenengan akan kekurangan bahan untuk perbaikan website. Gitu, okay? Karena waktunya ini panjang Bapak Ibu. Jadi selesai, coba direvisi ke teman, bagaimana, oh kurang ini, dan sebagainya. Itu nanti untuk pengalaman pengguna sebesar 15%. Tentunya ini nanti kita semuanya untuk pengalaman pengguna dan seterusnya adalah mutlak dari kreativitas Bapak Ibu. Oke. Kemudian 4 itu adalah tata kelola. Bagaimana panjenengan mengelola sebuah website itu biar lebih menarik, satu, mudah digunakan, dan seterusnya seperti apa?
yang di depan tadi adalah bermanfaat dan seterusnya. Bagaimana Bapak Ibu mengolah itu dengan baik sehingga orang membaca itu jelas, gitu ya. Mana berita, mana beranda, mana hal yang penting dan seterusnya. Kemudian 5, arsitektur nanti kita bahas di belakang. Bagaimana kalau arsitek itu berarti kan kita seolah-olah menjadi seorang arsitek Bapak Ibu ya. Nah, ini besar sekali nanti poinnya adalah 20%. Yang keenam adalah SEO. Apa SEO ini? Nah, nanti kita jelaskan di belakang. Itu poinnya adalah 10%. SEO adalah Search Engine Optimization. Optimal gitu aja. Secara bahasa Indonesia seperti itu. Jadi kita coba bergeser ke belakang. Nih, jadi Bapak Ibu tadi sudah kami sampaikan terkait dengan kesesuaian tema adalah Creativity and Innovation for School Website Technology. Jadi mohon maaf kalau ejaannya kurang tepat ya. Jadi intinya adalah bagaimana kita berkreativitas dan berinovasi melalui teknologi website sekolah. Ini saya kira sudah. Kemudian kita lanjut. Nah ini. Jadi Bapak Ibu di arsitektur tadi, Bapak Ibu merencanakan atau merancang web ini melibatkan satu teknis. Bagaimana teknisnya Bapak Ibu? Estetikanya. Wah, jadi ada estetika. Jadi website ini tidak hanya sekedar website, tapi harus mengandung sebuah estetika. Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah fungsionalitasnya. Fungsinya seperti apa? Oke. Fokusnya adalah benar-benar pada pengguna dan kebutuhan pengguna. Itu Bapak Ibu. Jadi fokusnya sekali lagi adalah fokus pada pengguna dan kebutuhan pengguna. Nah, seperti itu terkait dengan arsitektur, dan kita lanjutkan. Nah ini. Terkait dengan SEO atau Search Engine Optimization, ada optimalisasi mesin pencarian. Jadi ketika gini, kenapa ini masuk poin, Bapak Ibu, walaupun poinnya 10, besar sekali, kenapa kita masukkan? Agar kita mau mencoba sesuatu yang baru, bagaimana memunculkan website kita ketika Bapak Ibu mencari biasanya ya. Contohnya gini, ketika Bapak Ibu mencari sebuah materi tema 5 gitu, ataupun materi pembelajaran di kelas, dan ngetik materi memasak atau materi menganyam dan seterusnya. Diketik muncul website seseorang. Nah, ini yang kami harapkan Bapak Ibu mampu memunculkan itu di Google gitu. Walaupun memang butuh kerja keras sekali gitu ya. Butuh kerja keras untuk terkait ini. Targetnya adalah ketika panjenengan bisa mengoptimalisasi ini, maka panjenengan mendapatkan poin 10. Gitu ya. Nah, saya sedikit berikan clue-cluenya saja bagaimana cara website kita agar mudah dicari. Yang pertama ya, sering-seringlah panjenengan untuk men-share link website Anda ke rekan-rekan seluruh Indonesia gitu. Pastikan mereka sering membuka, sering berkomen di situ dan seterusnya. Karena ketika panjenengan tidak men-share, maka SEO ini tidak akan muncul gitu ya. Jadi butuh proses untuk website Anda diakui. Kemudian tulislah konten yang berkualitas. Nah, konten-konten yang berkualitas yang dibutuhkan tidak hanya seorang anak ataupun murid, tapi juga guru, rekan-rekan guru kita. Barangkali Anda punya trik-trik ataupun punya media pembelajaran yang bisa di-share-kan di situ. Nah, itu akan menjadi konten yang sangat-sangat menarik untuk dibagikan ke rekan-rekan pendidik. Kemudian adalah riset keyword. Ya, riset keyword ini tentunya kita harus terus, biasanya kalau dalam sebuah web ini kita mengganti-ganti pencariannya, misalkan dalam situsnya pendidikan atau dan seterusnya. Tapi kalau yang ketiga ini khusus di set, Bapak Ibu tidak perlu riset keywordnya. Oke, cukup share aja, nanti kemudian bagikan ke rekan. Suruh sering kali buka. Yang keempat adalah optimalisasi konten. Bapak Ibu pastikan
kembali lagi ke yang kedua tadi, bikin konten yang berkualitas, bikin konten yang menarik, sehingga ketika di-share ke rekan panjenengan, konten itu akan menjadi populer dan istilahnya disukai banyak orang. Seperti itu mungkin Pak Aris terkait dengan penjelasan penilaian dalam lomba website kali ini. Seperti itu Bapak Ibu. Saya stop dulu. Oke, terima kasih Pak Yan atas penjelasannya. Mohon Bapak Ibu sekali lagi saya mengingatkan yang hadir mengisi daftar hadir ya, saya share di kolom chat. Monggo untuk sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan jenengan tanyakan bisa langsung membuka kamera dan mic ataupun jenengan bisa menuliskan di kolom chat. Oke, jadi monggo kebingungan jenengan jika ada yang perlu diperjelas lagi silakan bertanya. Monggo. Oke, mungkin menambahkan Pak Aris. Jadi Bapak Ibu terkait dengan lomba website kali ini, yang pertama adalah jangan minder dulu Pak Aris ya. Jadi pastikan panjenengan istilahnya adalah mau berkreasi dulu, berkreasi untuk lembaga panjenengan bisa membuat sebuah media digital yang berfokus pada istilahnya bisa pembelajarannya, bisa konten-kontennya terkait dengan sekolah ataupun seputar sekolah panjenengan gitu. Jadi awali dari keinginan untuk membuat terlebih dahulu, membuat, mencoba dan seterusnya. Oke, mungkin di sini Pak Adis ada dari Bu Maharani, Bu Retno Maharani untuk siap saya ya akan di-share, tenang aja Pak Bu, akan kami share. Panjenengan mungkin linknya WhatsApp bisa ditambahkan di sini Pak Adis di kolom chat biar Bapak Bu bisa ngeklik. Jadi untuk link WhatsApp sudah nanti otomatis ketika mengisi registrasi Pak yang akan ada link. Oh iya, siap. Oke, siap. Untuk juknisnya juga saya taruh di deskripsi grup, jadi jenengan nanti langsung bisa membuka di deskripsi grup. Iya, siap. Sudah tampil Pak Fian? Sudah Pak, sudah. Monggo yang ditanyakan bagian yang mana, persilakan. Mungkin diperjelas lagi Pak Aris terkait dengan jangka waktu registrasi dan jangka waktu pengumpulan tugas. Mungkin Pak Aris bisa pertegas lagi terkait itu. Atau diperbesar Pak Aris tampilannya menjadi 125%. Oke. Jadi ini Bapak Ibu ya, mungkin saya menambahkan terkait pendaftaran peserta website ini dari tanggal 11, jadi selesai kita TM hari ini, panjenengan langsung mengisi Google Form pendaftaran. Terakhir pendaftarannya adalah Paris, pindah ke WhatsApp jenengan. Nah, oke. Terkait dengan ini ya, terkait dengan batas akhirnya, mohon Bapak Ibu bisa apa istilahnya ya, menyikapi terkait itu, jangan sampai di detik-detik akhir baru mendaftarkan diri. Pastikan karena mendaftarkan ini hanya sebentar kok, tidak lama ini ya. Cukup mengisi Google Form, kemudian selesai dan daftarkan. Kemudian yang kedua adalah panjenengan diwajibkan untuk bergabung di grup WhatsApp website 2023. Linknya tadi sudah ada di Google Form seperti yang disampaikan Pak Aris. Mungkin ke bawah lagi Pak Aris terkait dengan pengumpulannya sekarang Pak Aris. Nah, pada poin ini Bapak Ibu, poin ke-7
pada poin ke-7 kami ulangi lagi. Jadi lomba ini dimulai setelah Bapak Ibu mengikuti TM ini langsung silakan bekerja. Monggo berkreasi sekreatif mungkin, seinovatif mungkin dalam pembuatan website. Kriteria tadi akan kami share ke dalam grupnya atau di WhatsApp grup ini kami share di situ. Kemudian peserta dibatasi sampai tanggal ini. Jadi mengisikan link hasil panjenengan membuat website itu diawali tanggal 1 Maret sampai 1 April dan ada waktu 1 bulan untuk mengumpulkan. Tapi mulai hari ini Bapak Ibu sudah boleh untuk membuat atau mengawali pembuatan Google Sheet-nya. Silakan diawali. Terus nanti tanggal 1 April itu adalah sudah cut off-nya. Artinya sudah kita cut untuk pengumpulan tugasnya, pengumpulan linknya. Nah, panitia ataupun juri ini akan mulai menilai pada tanggal 1 April sampai tanggal 10 April 2023. Seperti itu. Jadi kalau sudah nanti di tanggal 1 April sampai 10 April, kita sudah berdoa sebanyak-banyaknya agar mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Tapi seperti yang disampaikan Pak Moko tadi ya, jadi dalam sebuah perlombaan itu mesti ada kalah dan menang, tapi tidak masalah. Jadi tujuan kita yang pertama adalah terkait dengan sarana atau media yang bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran maupun promosi sekolah kita masing-masing seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu didiskusikan ataupun ada, kalau misalkan Bapak Ibu perlu diskusi, monggo bisa open mic ataupun lewat chat. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan silakan langsung membuka kameranya atau menuliskan di chat ya. Kami persilakan. Ada pertanyaan, kalau kerja tim, apakah hanya mendapatkan sertifikat itu hanya satu? Oke, Haris. Bisa digeser ke bawah, Pak Haris. Oh, host tidak mengizinkan. Oke, sebentar. Nah. Mungkin Pak Haris bisa menjawab dulu Pak pertanyaan pertama. Oke, terima kasih dari Bu Dani. Bu Dani, ketika dengan mengirimkan satu orang, berarti sertifikatnya mendapatkan satu. Tapi kalau jika tim isinya dua, tetap mendapatkan dua sertifikat. Untuk sertifikat pesertanya itu nanti bentuknya adalah e-sertifikat, kecuali bagi para pemenang. Jadi seperti itu. Kalau dengan mengirimkan dua, nanti akan mendapatkan dua sertifikat sesuai nama yang diisikan di registrasi. Oke, monggo Bapak Ibu yang ini. Sudah dibuka Pak mic-nya, monggo Bapak Ibu kalau mau menyampaikan pendapat ataupun masukan atau pertanyaan, monggo. Halo, assalamualaikum Pak. Oke, waalaikumsalam Pak Uda. Mau tanya Pak, untuk websitenya sendiri itu basisnya entah itu Blogger atau Blogspot atau WordPress atau yang lain, itu terserah Pak ya terkait hal itu? Atau ada penentuan? Oke. Ini aja atau ada lagi Pak Uda? Ada lagi Pak. Terus untuk yang terkait memuat halaman, itu kan di situ keterangannya kan maksimal 7 halaman. Kalaupun itu website punya sekolahan yang mau dilombakan, otomatis kan biasanya kan lebih dari 7 halaman. Itu gimana Pak untuk yang terkait itu?
Baik, baik, Terus baik. juga untuk websitenya sendiri, apalagi tadi yang terkait masalah lomba juara 1, juara 2, juara 3 itu masih belum diumumkan ya Pak ya, untuk apa dapat apa atau dapat apa. Mungkin itu saja Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Uda, mungkin saya membantu menjawab, nggih. Kita mungkin ke atas baris terkait dengan website. Jadi di sini Bapak Ibu, lomba kita adalah menggunakan akun Google dengan websitenya adalah dari Google Site, Pak Uda. Jadi satu saja, tidak menggunakan Blogger, WordPress dan seterusnya. Jadi mutlak dari akunnya. Jadi kami harapkan panjenengan bisa menggunakan akun belajar ID di sekolah, ataupun jika tidak punya, maka bisa menggunakan akun Gmail yang ada di sekolah panjenengan. Itu untuk membuat Google Site-nya. Saya kira sama kok menunya. Tunggu ya. Jadi fokusnya cuma satu, adalah Google Site, Pak. Itu ya. Kita pakainya adalah Google Site. Nah, kemudian yang kedua Pak Uda, terkait dengan di sini kenapa kok harus 7 Pak Uda? Karena gini Pak, kita kalkulasi saja, juri ini akan mengkoreksi kurang lebih 100 website Pak Uda. Jadi juri ini akan mengkoreksi kurang lebih, kalau pesertanya satu tertuju, kemarin kami hitung itu 100 website. Okay. Dan itu dinilai oleh juri satu persatu. Jadi setiap juri itu mendapatkan 100 website semua. Nah, di sini kalau jenengan nanti membuat halamannya lebih dari 7, nah itu akan tentunya satu orang berapa menit dalam mengkoreksi itu. Nah, makanya dibuat pertimbangan untuk lomba ini maksimal 7 halaman. Oke. Di dalamnya saja panjenengan bisa nanti istilahnya membuat konten ataupun layout yang lebih menarik dari halaman-halaman. Saya kira di situ nanti panjenengan bisa berkreasi, oh Pak. Dari 7 halaman itu sudah banyak kok. Oke. Misalkan nih Pak udah bisa bikin menu beranda, menu berita dan seterusnya, itu sejumlah 7 itu sudah banyak Pak. Atau menu hanya 4 ditambahi dengan submenu dan seterusnya. Dengan total maksimal 7. Oke. Terus yang ketiga, ke bawah Pak Riz. Nah, ini yang poin 11 ini, desain website harus mengandung minimal 1 halaman landing. Jadi ini saya kira sudah kok Bapak Ibu, jangan usah khawatir terkait dengan halaman landing. Ketika jenengan buka, itu otomatis dia sudah ke beranda panjenengan. Jadi selama jenengan nge-share-nya di beranda, otomatis dia nanti akan masuk ke halaman landingnya di beranda. Ini sudah poinnya otomatis memenuhi syarat. Yang terpenting halamannya jangan banyak-banyak. Kalau masalah nanti beritanya ke bawah, berapa itu enggak masalah Pak Uda. Misalkan jenengan dalam satu set itu ke bawahnya, ya. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu enggak masalah. Oke. Kemudian di Paris, di bagian bawah sendiri Paris, ke rewardnya lomba. Halo Paris, bisa digeser ke rewardnya lomba Pak? Coba. Hadiah itu. Kok masih sama Pak tampilannya di saya? Loh, kita. Oke, masih tampilan yang ke sebelah tadi. Oke. Oke, seperti ini Pak Utam. Yang ini di sini ada di pedoman teknisnya, panjenengan bisa membaca. Ini untuk kategori A dan kategori B. Jadi kategori A itu untuk Bapak Ibu yang berada di PAUD, jadi ada TK dan KB. Ya. Nanti juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3. Untuk kategori B, ada juara 1B itu adalah SMP dan SD, juara 1, 2, 3, dan harapan 1, 2, 3. Untuk juara satunya mendapatkan reward,
750.000, Pak. Ditambah dengan trofi dan sertifikat. Kemudian juara 2-nya 500.000 ditambah trofi dan sertifikat. Ini kalau ini sertifikat cetak Bapak Ibu, khusus untuk untuk pemenangnya. Juara 3-nya 350.000 ditambah trofi dan sertifikat. Nah, nanti untuk pesertanya gitu ya, sampai harapan 3 ya. Semua cetak, khusus untuk peserta yang mungkin belum mendapatkan juara atau sampai harapan 3 juga akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan peserta ini, tapi dalam bentuk digital seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Mungkin Pak Aris mau menambahkan. Ya, Pak. Monggo Bapak Ibu yang lain jika ada yang masih perlu ditanyakan silakan bertanya. Mumpung kita ketemu hari ini, ya. Kalau malu-malu bisa tiket ya. Dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu ya. Betul-betul. Karena di situ nanti ada link WA-nya, nanti masuk grup WA untuk peserta lomba, nanti jenengan juknisnya bisa di-download di grup WA. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang masih mau ditanyakan, silakan bertanya. Di kolom chat kalau malu-malu membuka mic-nya, monggo silakan. Nah, ini dari Bu Delvina, Pak. Apakah harus menggunakan akun Belajar ID? Saya terlanjur daftar dengan akun Google biasa. Monggo, Bu Delvina. Mungkin saya bisa menjawab nih, Pak Fian. Oke, kalau tadi Pak Fian menyarankan menggunakan akun Belajar ID, tetapi jika Bapak Ibu tidak memiliki, boleh menggunakan akun Gmail pribadi ataupun Gmail milik sekolah. Jadi seperti itu. Oke. Monggo kalau Pak Fian ada tambahan. Oke, betul Pak Aris. Seperti yang saya sampaikan tadi, seandainya bisa menggunakan akun Belajar ID. Namun jikalau tidak mempunyai akun Belajar ID, boleh menggunakan akun Gmail biasa. Jadi yang terpenting kita fokusnya adalah di Google Sheet-nya, Pak Aris, gitu aja. Oke, siap. Dari Budi Ajeng ini harus per lembaga satu nggih, Pak, yang mengisi revis. Oke, sesuai kesepakatan satu lembaga mengirimkan satu tim. Jadi seperti tadi ada kategori A, kategori B. Untuk kategori A dari tingkat PAUD, waktu itu kan ada KP dan TK. Sedangkan kategori B itu adalah SD dan SMP. Jadi satu lembaga satu yang mengisi revis. Jadi seperti itu Bu Diajeng. Mohon menambahkan Pak Aris. Monggo, Terkait Pak. dengan tim, bisa digeser ke atas mungkin. Itu satu timnya kalau nggak salah kemarin terdiri atas 2 orang. Nah, di pesertanya Pak Aris, di kategori peserta. Nah, itu. Jadi nanti mungkin menambahkan kolomnya di registrasi atau gimana Pak Aris? Terkait dengan Pak, saya tambahkan nggih. Untuk form registrasinya itu ada yang wajib itu 1, yang ada kedua peserta kedua itu adalah opsional. Jadi kalau jenengan ada orang bisa langsung diisi semua. Oke. Berarti sudah Pak Aris ya? Ampun Pak, siap. Oke, siap. Ya seperti itu Bapak-Ibu. Monggo, kalau ada yang lain monggo ditanyakan biar nanti saya nggak bingung. Nah, ini dari Pak Awang ada 2 pertanyaan Pak. Ada dari Pak Awang sama Bu Dani. Nah, maaf Pak, saya masih bingung tentang Google Sheet. Itu langsung dibuka, langsung kita tinggal men-setting atau bagaimana? Apa bisa diperlihatkan contohnya Pak? Kemudian pertanyaan kedua,
Pak, lembaga saya terlanjur 2 orang yang registrasi. Registrasi sendiri-sendiri. Apa harus regis lagi diganti jadi 1 tim ya? Untuk pertanyaan kedua saya jawab dulu ya. Untuk pertanyaan kedua, yang satu biar Pak Ian saja. Pertanyaan yang kedua dari Bu Dami, ada baiknya jenengan regis kembali saja nih. Langsung jadi 1 tim. Untuk yang di awal karena terlanjur bisa nanti kami del. Jadi jenengan langsung regis baru yang isinya langsung 2 orang 1 timnya. Itu Wiwit itu BU Pak, maupun itu BU. Langsung yang pertama. Pak, yang pertanyaannya dari Bu Awang. Saya masih bingung dengan Google Sheet. Langsung dibuka, setting atau bagaimana? Oke. Itu Ibu Pak, gitu kata Ibu tadi Pak. Ibu Pak, bukan Bapak. Oh, itu. Oke. Bu Ika, monggo Bu. Bu Awang, oke. Bu Ika, terkait dengan pemakaian akun panjenengan, kami sarankan kalau bisa pakai akun belajar ID Bu. Karena gini, kalau akun belajar ID itu kalau tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin kan eman gitu. Kalau saya sih sarannya gitu. Tapi kalau panjenengan sudah mulai mendaftar, mulai menata, sudah baiknya memang monggo kerso kembali lagi ke panjenengan. Tapi kalau saran saya, kalau sudah punya akun belajar ready, kenapa tidak dipakai gitu ya Pak Rizky. Oke, coba kami tampilkan seperti ini Pak, mungkin terkait dengan Google Set ya. Nah, Google Set, saya coba presentasikan aja Pak Rizky. Oke, mungkin sudah nampak ya, Bu siapa tadi? Bu Awang ya? Oke. Bu Awang, oke. Terkait dengan Google Set seperti ini Bu, panjenengan silakan pastikan di sini ada akunnya gitu ya, akun panjenengan ataupun email yang biasa juga tidak masalah, sama dua-duanya sama. Jenengan bisa langsung mengklik di sini, ditulis saja SITE gitu ya, set, ataupun kalau misalnya di pencarian belum ketemu, ditulis Google Site seperti ini. Nah, dari sini nanti panjenengan bisa langsung klik Google Set Login itu. Kemudian biasanya di sini banyak sekali Google Set, panjenengan bisa mengklik ini yang kosong. Nah, ini. Klik kosong. Nah, terkait nanti dalamnya seperti apa, panjenengan bisa mengotak-atik di sini. Bagaimana caranya, ada layout dan seterusnya, konten, halaman dan seterusnya. Ini silakan Bapak Ibu kreasikan sendiri. Mudah kok ini Google Set. Jika tutorial yang ada di YouTube pun banyak sekali yang menyediakan proses bagaimana membuat tampilan Google Set kita menjadi lebih menarik seperti itu. Seperti itu, Bu. Nah, kenapa kami tidak mempraktekkan istilahnya secara detail? Karena Bapak Ibu nanti yang berkreasi aja sekreativitasnya, gitu ya, sekreatif-kreatifnya. Karena kreatif panjenengan itu tak terbatas, luar biasa. Ya. Kemudian kriteria apa yang harus dicapai biar bisa menang? Wah, siap. Oke, mungkin bisa ditampilkan Pak Riz. Oke. Nah, Bapak Ibu, kriterianya adalah ini, Bapak Ibu. Nah, di atas ini yang 1, 2, betul Pak Riz, ya, betul. Nah, betul. Di sini ada desain, ini ya, ada penjelasannya, maksudnya kriteria penilaian itu berdasarkan nih desainnya, fiturnya, kemanfaatannya, konten dan teknik penyajiannya. Untuk teknik penyajian ini, untuk presentasinya kita tidak memakai. Kalau dulu kan
sempat disepakati untuk Bapak Ibu presentasi. Tapi sekarang tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup menyajikan saja. Nanti presentasinya sudah ya websitenya Bapak Ibu itu yang presentasi. Nah, bagaimana supaya menang? Instruksinya adalah ini di 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang bawah ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu satu, websitenya harus sesuai dengan temanya tadi. Itu sudah dapat 10%. Gitu ya. Temanya adalah kreativitas dan inovasi dalam teknologi website sekolah. Seperti itu. Kemudian yang paling besar nilainya nih ada di layoutnya, ada di tampilannya. Bagaimana panjenengan bisa membuat website yang menarik, yang kalau dilihat orang itu jalannya mudah dan seterusnya. Gitu. Layoutnya seperti apa. Yang ketiga adalah pengalaman pengguna. Seperti yang saya bilang tadi, sebelum panjenengan kumpulkan atau panjenengan perlu revisi, coba di-share ke rekan-rekan satu sekolah. Ataupun rekan-rekan yang lain minta masukan. Apa sih kekurangan website saya? Jadi ketika orang buka website panjenengan itu, beliaunya dapat banyak banyak pengalaman di situ, banyak hal yang ditemui. Oh ya keren ya. Nah, kemudian tata kelola websitenya tadi sudah saya jelaskan di belakang tadi, ya depan tadi ya. Kemudian bagaimana kita mengarsitektur sebuah website ini nilainya 20%. Kemudian yang terakhir walaupun agak sulit gitu ya, saya bilang agak sulit, tapi apa salahnya kita mencoba sesuatu yang baru namanya SEO, Search Engine Optimization, ataupun mengoptimalkan pencarian website kita di Google Bapak Ibu. Jadi ketika diketik misalkan TK Nusa Baru misalkan, TK Nusa Baru, langsung muncul website panjenengan di Google itu. Nah, itu langsung ketika muncul nanti panjenengan akan dapat poin yang sempurna ketika urutannya memang benar-benar di atas. Poinnya adalah 10%. Itu ya, terkait dengan bagaimana menang dalam perlombaan ini. Nah, untuk penjelasan bagaimana SEO, kemudian arsitektur lah, nanti kami share di grup WhatsApp seperti itu. Seperti itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Oke, seperti itu nggih Bu Devina, tips dan triknya supaya menang ya. Kemudian monggo Bapak Ibu yang lain, jika ada pertanyaan yang lain, monggo jangan malu-malu ya. Mumpung kita buka sesi pertanyaan hari ini. Di grup Oh, ini Pak Pian ada pertanyaan di grup WA. Jika terlanjur menggunakan akun pribadi, apakah bisa kembali ditarik dengan menggunakan akun belajar? Sebenarnya cukup menambahkan itu aja Pak Bu di sini. Paris sih. Bentar. Coba kami sharekan aja Pak Bu. Mana tadi? Nah ini aja wes. Nah ini Bapak Ibu di sini. Bentar, Pak. Oke, coba saya ketik. Coba. Oke, nah di sebelah atas ini ada tanda plus Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu bisa menambahkan akun seperti saya punya akunnya Pak Aris ini. Bentar. Macet ya. Atau Pak Moko aja saya tambahkan sebagai editor dan saya kirim. Itu aja wes. Nah sudah, berarti Bapak Ibu sudah bisa berkolaborasi di sini bersama 2 orang. Oke. Itu aja, tidak perlu membuat baru lagi, cukup ditambahkan. Nah harapan kami Bapak Ibu buatnya adalah dimulai dari tanggal 11 ya. Mulai membuat situs webnya, mulai mengelola, mulai menginovasi, mengkreativitaskan, silakan dikreativitaskan sekreatif-kreatifnya. Seperti itu. Lanjut menambahkan Pak Fian, untuk Bapak Ibu yang di form registrasi itu email yang dimasukkan itu artinya adalah untuk pengiriman sertifikat atau email penanggung jawabnya. Jadi untuk email yang dipakai untuk lomba website nanti
jenengan kirimkan lagi itu tanggal 1 nih, 1 Maret itu mulai pengumpulannya. Jadi ya diregis itu hanya untuk email penanggung jawabnya. Jadi seperti itu nih. Jadi untuk pengiriman sertifikat atau yang lain-lain. Jadi tidak pengaruh ke websitenya. Untuk pengumpulan email websitenya sendiri atau linknya itu dikumpulkan pas waktu 1 Maret. Jadi seperti itu nih. Tambahan dari kami. Terus seperti Pak Fian tadi, ini jenengan itu menambahkan menu kolaborator nih. Jika ada satu tim terdiri dari 2 orang, daripada gantian dengan laptop atau dengan akunnya satu saja, itu bisa ada fitur kolaborasi. Jadi 2 email bisa mengerjakan 1 website. Seperti itu ya Pak Fian. Monggo, masih ada lagi Bapak Ibu terkait dengan lomba website, karena Bu Devina Diaria, monggo, raise hand, Mas. Oke, monggo Bu Devina. Untuk pengumpulan tugasnya tanggal berapa nggih Pak, dan dikirimkan ke siapa linknya? Nanti kalau dikirimkan ke WA-nya siapa gitu bisa di-share ya WA-nya. Oke, Bu Dea sudah masuk sudah masuk grup WhatsApp. Sudah. Nah, nanti akan kami kirim. Grup atau dikirimkan ke grup atau ke siapa? Akan kami kirimkan ke grup, Bu. Oh iya. Jadi terima kasih Pak. menunggu tanggal 1 Maret Bu ya. 1 Maret nanti baru kami kirim untuk link pengumpulan tugasnya. Oh nggih. Nggih, matur nuwun. Oke, sami-sami. Ada waktu 1 bulan kok Bapak Ibu ya. Jadi 1 bulan untuk Bapak Ibu mengumpulkan hasil websitenya ini. Jadi kalau sudah 1 April berarti sudah siap dinilai sampai 10 April. Waktunya 10 hari untuk penilaian. Nah, kapan pengumumannya adalah pada pelaksanaan Hardiknas Bapak Ibu. Jadi harus bersabar sampai bulan Mei. Seperti itu. Monggo, ada yang lain? Bapak Ibu, ada yang tanyakan atau mau didiskusikan terkait dengan lomba website ini? Ya, monggo Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan atau ada yang masih belum jelas, jenengan silakan bertanya. Oh, Bu Awang, tadi bagaimana caranya Pak yang 2 email bisa mengerjakan? Oke, coba kami share lagi Bu ya. Oke, saya share terkait dengan bagaimana cara menambahkan kolaborator. Ketika panjenengan nanti sudah masuk, coba saya ulangi lagi dari awal aja. Sudah masuk ke website. Ini Bapak Ibu sebenarnya di titik 9 itu panjenengan ada kok di sini website nih. Fiturnya itu ada kok. Kalau mau ngetik juga boleh ya. Kalau nggak mau ngetik ya diklik titik 9 ini, kemudian Bapak Ibu klik Google Sheet, kemudian Bapak Ibu tambahkan 1 set baru, itu ya. Kemudian jangan lupa dikasih judul yang menarik, bisa jadi TK ataupun SD, itu ya, atau SMP dan seterusnya. Ini saya kasih judul saja. Oke. Nah, oke. Nah, bagaimana menambahkan kolaborator? Karena satu tim kan terdiri atas 2 orang ya. 2 Bapak Ibu guru. Jadi di sebelah atas itu ada tanda plus. Ini ya, tanda plus. Ada gambar orang, ada plus ini. Silakan diklik, kemudian Bapak Ibu harus mengetikkan email temannya. Jadi email temannya yang Bapak Ibu punya. Ini ada banyak sini. Coba saya ketikkan Pak Aris itu ya. Nah, ini Pak Aris. Jadi saya akan biarkan ini sebagai editor, gitu ya. Editor kemudian saya kirimkan. Nah, secara otomatis kalau di sini sudah muncul 2 orang, maka panjenengan sudah bisa berkolaborasi seperti itu.
Jadi seperti itu nggih Bu Awan. Monggo kalau masih ada pertanyaan lagi, kami buka sesi pertanyaannya. Masih ada waktu sekitar 37 menit lagi sebelum jam 12. Oke, monggo Bapak Ibu. Kita diskusi santai, tidak usah terlalu tegang, nggak usah malu-malu. Atau mungkin sudah jelas? Monggo. Dari Bu Ika, apakah sama dengan kita membuat blogger, Pak Yan? Mas Imut, Pak. Oke, baik Bu Ika ya. Nah, terkait dengan membuat blogger itu saya kira lebih mudah ketika kita membuat website, Pak. Gitu. Lebih mudah panjenengan membuat website. Karena menu-menunya lebih simpel. Sama sebenarnya, sama saja. Kalau di Blogger juga ada layout, sudah ada banyak hal. Nah, kalau di Google Sites ini jauh lebih tersedia, sepertinya nggak tidak melalui submenu, terus kita harus masuk menata layout sendiri, menata tema sendiri dan Ini monggo Bapak Ibu yang lain. Kalau ingin bertanya, monggo silakan. Dan jangan lupa saya mengingatkan, mohon nanti langsung mengisi link daftar hadir nih. Daftar hadir TM, nanti jenengan sana nanti ada link untuk WA grup, jenengan langsung bisa untuk bergabung. Saya share kembali nih untuk linknya. Monggo kalau masih ada pertanyaan atau mungkin sudah jelas atau jelas sekali atau mungkin jelas kata orang Jawa. Saya rasa tidak kalau kasih Pak Fian, karena Bapak Ibu di sini pasti sudah dipercaya lembaganya yang sudah memiliki kemampuan utamanya dalam pembuatan website dan IT juga sepertinya. betul Pak, betul. Atau mungkin kita akhiri dulu Pak. Nanti kan kita sudah punya forum WhatsApp. Seandainya Bapak Ibu ada pertanyaan terkait dengan teknis lomba, monggo ditanyakan. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana mau modifikasi website, lah kami tidak bisa menjawab, Aris ya. Karena itu sudah masuk dalam perlombaan. Jadi kami akan menjawab terkait dengan teknis perlombaan saja di dalam grup WhatsApp. Selebihnya dalam proses pembuatan, panjenengan apa, monggo dikreasikan dengan tim yang sudah Bapak Ibu bentuk di lembaga masing-masing. Seperti itu mungkin. Jadi seperti itu Bapak Ibu semua, terima kasih Pak Fian tadi. Bapak Ibu, jadi dengan kalau memang malu bertanya di sini, silakan nanti setelah sesi. Kalau nanti malam, mungkin nanti sore ada ilham kepingin bertanya, boleh di-share di grup WhatsApp ya untuk grup websitenya. Jadi tujuan nanti website sekolah ini adalah untuk memperkenalkan lembaga-lembaga Bapak Ibu semua yang nantinya mungkin akan terintegrasi dengan websitenya milik kecamatan dan juga Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Boboldo. Jadi nanti harapannya setelah lomba websitenya jangan sampai tidak diurus, tapi tetap secara berlanjutan karena itu adalah sarana pengenalan lembaga jenengan terhadap publik. Jadi seperti itu. Mungkin terakhir Pak Fian ada tambahan? Sudah Pak Riz.
Monggo, Pak Aris. Kita tutup saja kalau gitu. Sepertinya Bapak Ibu sudah cukup pada kegiatan kali ini. Jadi terima kasih Bapak Ibu yang berkenan hadir pada kegiatan TM hari ini. Terima kasih Pak Alfian sebagai tim teknis juga sudah hadir pada hari ini. Kami dari tim teknis untuk lomba website mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika hari ini ada salah perkataan atau perbuatan karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Dari kami saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu foto bersama dulu kalau diizinkan untuk kami share di grupnya panitia. Ya, Bisa on cam. Monggo on cam. sebenarnya sampai 2 kali Pak kan karena halamannya juga. Oh, Bapak Ibu masih kami tunggu untuk Bapak Ibu membuka camnya. Jadi juga kami share di grupnya website. Dan sudah masih belum banyak buka ini Pak. Tapi nggak apa-apa. Kita coba ya. Yuk, 1, 2, 3. Oke, saya share dulu di grupnya website yang di baris pertama ini, baris kedua. Bentar. Yang baris kedua monggo dibuka. 1, kok hilang ya. 1, 2, 3. Oke. Yang baris ketiga. Oh, sudah menghilang. Oke. Terima kasih Bapak Ibu ya atas waktu yang diberikan. Monggo bisa log out dari grup. Bapak Ibu, jika ada kegiatan lain bisa langsung log out dan ruangan. Jika ada pertanyaan silakan nanti bisa melalui grup. Terima kasih, selamat beraktivitas dan selamat bermalam mingguan. Happy Sunday. Terima kasih. Aris jangan lupa dimatikan Pak recordernya Pak.